Mi bomba. Baiklah, perkenalkan nama saya Nawir Sultani dengan NIM 2401020141. Di sini kami terdiri dari tim yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Salahuddin Putra Akbar, kemudian Nawir Sultani, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir Sandi Yahya. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang bertemakan tentang algoritma pencarian rute terdekat pada peta digital dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi pada bagian latar belakang ini kita bisa melihat bahwa aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze digunakan oleh miliaran pengguna setiap bulannya. Tapi ada beberapa permasalahan utama dalam navigasi, yaitu efisiensi waktu karena rute terpendek belum tentu rute yang tercepat. Kemudian kondisi real time seperti macet, cuaca, atau perbaikan jalan. Kemudian kompleksitas perhitungan karena jumlah kemungkinan rute sangat banyak. Untuk mengatasi hal ini digunakan algoritma pencarian rute seperti Dijkstra dan ASTAR yang mampu menghitung jalur optimal dengan sangat cepat. Keunggulan algoritma ini adalah menjamin rute optimal, eksekusi cepat, dan mampu digunakan pada peta skala besar. Kemudian konsep dasarnya, sebelum memasuk ke algoritmanya kita perlu memahami konsep dasarnya. Jadi jaringan jalan dipresentasikan sebagai graf, yaitu struktur data yang terdiri dari node atau simpul yang mewakili titik lokasi seperti persimpangan. Kemudian edge atau sisi yang mewakili jalan penghubung. Nah, setiap edge memiliki bobot yang bisa berupa jarak, waktu, atau biaya. Jadi dalam konteks peta, persimpangan sama dengan node, jalan sama dengan edge, kemudian jarak atau waktu tempuh itu bisa disebut dengan bobot. Dengan representasi ini, peta dunia nyata bisa diubah menjadi model matematika yang bisa dihitung oleh komputer. Nah, selanjutnya algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ini diperkenalkan oleh Edgeser Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma ini bekerja dengan prinsip greedy, yaitu selalu memilih jalur dengan jarak terpendek sementara. Langkah-langkahnya adalah yang pertama itu inisialisasi jarak awal. Node awal bernilai 0, kemudian lainnya tak terhingga. Yang kedua itu pilih node dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi. Selanjutnya update jarak ke node tetangga jika ditemukan jalur lebih pendek. Kemudian mengulangi proses sampai semua node selesai atau tujuan tercapai. Jadi dari sisi performa, dengan cara sederhana kompleksitasnya O dalam kurung V pangkat 2 atau O dalam kurung V kuadrat. Jadi dengan struktur data yang lebih optimal seperti priority menjadi O dalam kurung V tambah I log V. Kelebihan utama algoritma ini adalah selalu menemukan rute terpendek selama bobot bernilai non-negatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi
algoritma Dijkstra dalam aksi. Dalam gambar satu ini, kita akan melihat dari node awal S ke node awal tujuan itu D. Algoritma ini bekerja dengan mengevaluasi bobot atau jarak terpendek dari setiap langkahnya. Seperti yang kita lihat pada tabel interaksi, dari titik S, algoritma akan memilih tetangganya yang memilih jalur dengan bobot terkecil. Walaupun di jalur S ke A adalah bobotnya 10, algoritma ini akan memilih jalur S ke C, karena bobotnya hanya 5. Dari C, algoritma ini kembali mengevaluasi jalur terpendek berikutnya menuju ke D. Ternyata langsung dari C ke D membutuhkan bobot 2. Jadi hasil rute paling optimal yang ditentukan oleh algoritma ini adalah jalur S menuju ke C lalu ke D dengan total jarak minimum sebesar 7 km. Baiklah, di sini ada A-star pencarian dengan heuristik, memperkenalkan algoritma alternatif A-star dengan memperbandingkan dengan Dijkstra untuk menunjukkan pemahaman algoritma yang lebih luas. Sebagai alternatif dari Dijkstra, ada algoritma A-star. A-star ini sering disebut sebagai informasi search algoritma, karena ia membutuhkan informasi tambahan atau tembakan pintar yang disebut heuristik. Inti dari A-star adalah pada formulanya Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Gn adalah biaya aktual yang sudah dikeluarkan dari titik awal dan Hn adalah estimasi biaya untuk sampai ke tujuan. Kombinasi ini membuat A-star sangat direction aware, atau langsung mengarah ke tujuan tanpa harus mengeksplorasi semua node seperti Dijkstra. Bisa kita lihat pada grafik perbandingan performa untuk rute yang panjang, A-star bisa bekerja hingga 28 kali lebih cepat dibanding Dijkstra. Jadi kesimpulannya, gunakan Dijkstra jika kita butuh pemetetan ke semua node atau grafiknya kecil, tapi gunakan A-star jika kita ingin rute dari titik ke titik pada peta yang sangat besar secara cepat. Baiklah, di sini ada sistem navigasi Pulau Bintan. Nah, menjelaskan proyek akhir ini yang dibuat, yaitu penerapan teori algoritma ke dalam aplikasi dunia nyata. Sekarang kita akan masuk ke mengimplementasikannya. Berdasarkan teori tersebut, proyek akhir ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem navigasi khusus untuk kawasan Pulau Bintan. Aplikasi web ini dirancang untuk mempermudah pencarian rute terdekat menggunakan implementasi algoritma Dijkstra yang sudah kita bahas. Fitur utamanya mencakup input lokasi dari pengguna, perhitungan rute otomatis, visualisasi pada peta interaktif, dan detail rute yang mencakup estimasi jarak. Dengan mempertimbangkan luas wilayah sekitar 1.800 km persegi dan berbagai destinasi wisata yang populer seperti Lagoy Bay, Gunung Bintan hingga Tanjung Pinang, sistem navigasi lokal yang akurat dan optimal sangat dibutuhkan di sini. Ya, selanjutnya ada stack teknologi dan arsitektur sistem, menjelaskan dapur dari sebuah aplikasi navigasi yang kamu buat. Nah, untuk merealisasikan sistem navigasi tersebut, ini adalah search, stack, dan arsitektur sistem yang digunakan. Bahasa utama yang menggerakkan logika aplikasi ini adalah JavaScript untuk memunculkan peta interaktifnya. Saya menggunakan Livid.js sebagai alternatif yang lebih ringan dari Google Maps API. Data peta dari berisi titik koordinat dan jarak jalan yang disimpan, lalu direpetasikan ke dalam struktur data graph menggunakan metode Adagely list agar efisien saat diproses oleh algoritma. Secara arsitektur, alurnya berjalan dari interaksi pengguna dari user interface HTML, CSS, dan JavaScript, yang kemudian merequest tampilan peta via Livid.js di balik layar. Algoritma Dijkstra bekerja mengeksekusi pencarian rute terbaik dengan menarik data dari data graph yang sudah kita siapkan, lalu mengembalikannya ke antarmuka pengguna sebagai rute visual. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur program, alur kerja aplikasi navigasi. 1. Input user. User akan milih lokasi awal dan tujuan dari dropdown atau klik peta. 2. Validasi. Periksa apakah
lokasi valid dan terdapat dalam graf. Ketiga, proses algoritma eksekusi Dijkstra untuk mencari rute optimal. 4. Akan mengoutput menampilkan rute di peta dengan detail jarak dan waktu. Kurang lebih seperti ini dari lokasi awal dan tujuan, cek koordinat, cari rute optimal, generate path menggunakan array node, lalu render map menggunakan Leaflet.js. Implementasi kode Dijkstra dalam JavaScript. Ini adalah pseudocode JavaScript-nya. Akan ada parameter graph dan start. Untuk setiap node, startnya adalah 0. Selama masih ada node belum dikunjungi, pilih node U dengan jarak terkecil, tandai U sebagai dikunjungi untuk tiap tetangga V dari U. Jika dis U tambah bobot UV kurang dari dis V V sama dengan dis U tambah bobot UV, lalu meng-return dis. Ini merupakan salah satu contoh program JavaScript-nya. Lalu berikutnya tantangan teknis dan masa depan. Tantangan saat ini akurasi data peta, koordinasi GPS dan pemetaan jalan yang akurat sangat penting. Perhitungan jarak real world, jarak Euclidean versus jarak-jarak sebenarnya. Stabilitas graf performa menurut saat jumlah node sama dengan lebih besar dari 10.000. Dari itu kami akan membuat petanya dalam jangkauan kecil agar tidak terlalu banyak node. Perencanaan pengembangan ini hanya rencana, jika proyek sudah selesai ini dapat menjadi opsi-opsi pengembangan. Optimasi performa, A bintang algoritma lebih cepat. Untuk reprocessingnya contraction hierarchis, caching untuk simpan rute populer, lalu backend API-nya menggunakan Node.js atau dapat menggunakan Python juga. Kesimpulan, manfaat dan kesimpulan: efisiensi waktu, menghemat waktu perjalanan dengan rute optimal, mengurangi kemacetan dan frustasi pengguna, hemat biaya karena dapat mencari rute yang optimal. Pengguna dapat hemat biaya mengkonsumsi bahan bakar dan biaya transportasi jarak tempuh minimum. Akses informasi, memudahkan pengguna menemukan lokasi menarik dengan navigasi yang intuitif. Algoritma Dijkstra terbukti optimal dan pencarian rute terpendek kompleksitas O dalam kurung V tambah E log P. Proyek ini dapat menjadi fondasi untuk pengembangan sistem navigasi yang lebih canggih dengan integrasi real-time traffic dan machine learning di masa depan. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih.